Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke teman-teman, di video kali ini disediakan review MIUI terbaru di Poco X3 NFC teman-teman ya. Nah di sini saya sudah update ke versi MIUI 12.5.4. Sebelumnya 12.5.3 Poco X3 NFC. Nah ini stabil Indonesia yang ID teman-teman ya, dan dia ini masih enhance. Nah oke. Di sini yang baru ya, kemarin itu sudah saya juga buat atau saya juga sudah jelaskan. Jadi yang barunya di sini yang paling kelihatan itu adalah perubahan dari patch keamanan, teman-teman ya. Nah, kita coba lihat di sini. Patch keamanan di sini berubah ke Januari, teman-teman ya, atau update ke bulan Januari 01/01/2022. Nah, kita coba lihat di sini di lebih spesifikasi ya, atau di seluruh spesifikasi. Nah, kita coba lihat di sini. Nah, itu dia teman-teman ya, 2022/01/01. Dan teman-teman bisa lihat di atas itu ada 8GB plus 3GB. Dan ini sama seperti di Redmi Note 10 Pro ya. Padahal ini Poco X3 NFC, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, jadi ada tambahan atau seperti ini, karena di versi sebelumnya ini enggak seperti ini. Kita coba bandingkan dengan si Poco X3 Pro teman-teman di sini ya, untuk di bagian keseluruhan spesifikasi. Nah sebelumnya di Poco X3 NFC juga sama seperti di Poco X3 Pro ini, dia itu cuma 8GB, nggak ada plus 3GB seperti ini. Dan perlu diingat 3GB ini bukan RAM fisik ya, jadi ini adalah RAM virtual. Jadi fungsinya hanya membantu pada saat kita sedang melakukan multitasking. Jadi ada beberapa virtual RAM yang dipakai seperti itu teman-teman. Tapi sih kalau RAM 8GB meskipun gak ada RAM virtual udah cukup teman-teman untuk multitasking, seperti itu sih sebenarnya ya. Oke. Jadi ini ya kalau menurut saya untuk RAM virtual ini sangat berguna sekali bagi smartphone dengan RAM 4GB sebetulnya ya. Oke, di sini kita akan coba lihat di bagian setelan, kemudian di bagian di sini penambahan memori. Nah, penambahan memori ini ada teman-teman ya. Di sini kita dapat 3GB RAM. Nah, dengan RAM dengan internal 128GB ya. RAM 8GB kita mendapatkan tambahan RAM virtual sebesar 3GB. Seperti itu ya. Jadi fitur penambahan memori ini di update saat ini yang terbaru juga masih tetap ada, aman. Karena ya ternyata update kali ini masih di enhance teman-teman ya, masih MIUI 12.5 enhance. Seperti itu. Nah kemudian di bagian layar utama ini hampir enggak ada perubahan ya. Jadi sama saja seperti di versi sebelumnya untuk layar utama teman-teman. Selanjutnya teman-teman di sini juga saya mendapatkan update aplikasi Follow. Nah aplikasi ini biasanya ada hubungannya dengan widget, tetapi setelah saya coba periksa ini tidak ada tambahan ya teman-teman, tidak ada tambahan widget dan lain sebagainya. Nah seperti contoh widget-widget yang saya coba pakai di sini, ini adalah widget bawaan dari tema ya, dari tema seperti itu teman-teman, bisa dicek saja di bagian tema. Nah ini biasanya bawaannya dari tema tersebut. Nah kalau APK Vault ini biasanya kita harus akses ya lewat Activity Launcher seperti itu untuk mengakses si widget-widget seperti contoh widget yang ada di MIUI 13 seperti itu. Nanti kita akan coba praktekkan teman-teman ya untuk fitur ataupun bagaimana caranya menambahkan widget yang ada di MIUI 13. Oke, selanjutnya teman-teman di sini kita coba lihat ya, saya sudah uji tes Antutu versi 9 untuk di versi MIUI 12.5.4 yang terbaru ini di Poco X3 NFC. Oke, kita coba lihat teman-teman di sini berapa skornya. Oke. Nah, kita tunggu ya. Kita coba lihat berapa skornya. Di sini ternyata skornya di 359.586. Dan skor ini tidak jauh berbeda dengan Redmi Note 10 Pro karena sama-sama menggunakan chipset yang sama teman-teman ya. Kita coba lihat di sini di bagian GPU ya. Nah, ya di bagian GPU teman-teman kita coba lihat di sini 95.000 dan untuk CPU-nya di 17989. Nah, CPU-nya di sini ternyata lebih tinggi ya dibanding Redmi Note 10 Pro teman-teman. Seperti itu ya. Nah, ini lebih tinggi dan untuk di bagian GPU-nya ini ya sama saja ya.
sama seperti di Redmi Note 10 Pro. Jadi untuk performa gamingnya pun ini nggak jauh berbeda sebetulnya dengan Redmi Note 10 Pro ya. Dan yang membedakan hanya ya antara kalau misalkan sekarang ini Redmi Note 10 Pro itu sudah di MIUI 13, sedangkan untuk Poco X3 NFC saat ini masih di MIUI 12.5.4 Enhanced teman-teman. Seperti itu ya. Ini untuk Antutu ya, untuk skor Antutunya. Kemudian kita coba lihat di sini untuk skor Geekbench 5. Nah, kita lihat di sini untuk skor Geekbench 5 dia mendapatkan 521 untuk single core dan untuk multi core di sini di 1740. Lagi-lagi ini ya hampir mirip dengan Redmi Note 10 Pro teman-teman ya. Ini untuk GPU-nya ya atau OpenCL-nya kita mendapatkan skor di 1293 seperti itu teman-teman. Ya, ini untuk OpenCL. Kemudian di sini kita coba lihat untuk Vulkan Score. Vulkan Score di sini 1168 teman-teman ya. Ya, jadi seperti inilah ya untuk performa dari Poco X3 NFC. Jadi memang nggak jauh berbeda dengan Redmi Note 10 Pro. Ya, keunikan lainnya yang ada di Redmi Note 10 Pro itu kan di kamera ya. Ini juga sama di Poco X3 NFC juga di bagian kamera, yaitu di bagian kamera ultrawide-nya yang beresolusi 13 megapiksel teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba next test di GPU Mark benchmark teman-teman. Kita coba lihat FPS tertinggi dan minimumnya. Oke, selanjutnya di sini kita coba ya masuk ke GPU Mark benchmark dan di sini mendapatkan skor di 1.231.200 teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini skornya dan ini sebelum saya update ke MIUI 12.5.4 dan sekarang kita akan coba lihat tes apakah skornya nanti lebih tinggi daripada yang tadi teman-teman, seperti itu ya. Oke. Nah, kita coba lihat di sini untuk FPS maksimum dia hanya mendapatkan 231 fps teman-teman ya. Kemudian untuk FPS rata-ratanya dia masih terus turun dan untuk FPS minimum dia diam dulu nih ya di 90. Tapi nggak tahu nanti akhirnya dia dapat berapa nih untuk FPS minimumnya teman-teman ya. Nah, kita coba lihat di sini untuk FPS rata-rata ya, dia di 141. Oke, FPS minimum di 87 dan ini sudah pas seperti ini Mas ya, tidak turun lagi nih. Jadi FPS maksimal di sini di 249, kemudian untuk FPS minimum di 87 dan FPS rata-rata di 144. Dan sekarang di sini kita akan coba lihat skornya berapa nih teman-teman ya. Oke, kita lihat di sini skornya kita mendapatkan skor di 1.231.200 dan skor ini sama seperti di versi sebelumnya teman-teman ya. Untuk Poco X3 NFC di MIUI 12.5.4 ini dan di sini untuk GPU-nya adalah Adreno TM618. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba lihat teman-teman ya, di sini akan saya coba tes CPU throttling. Nah, kita akan coba lihat di sini apakah banyak throttling di versi MIUI kali ini, teman-teman. Di sini saya coba tes 5 menit saja ya, seperti ini. Dan di sini kita langsung coba start test. Di sini saya percepat teman-teman ya. Kita karena lumayan juga nih kalau 5 menit ya agak lama ya. Bisa panjang banget nanti durasi videonya, teman-teman. Nah, di sini kita coba lihat ya, itu cukup stabil untuk grafisnya, teman-teman ya. Oke, kita coba lihat lagi di sini dan di sini di menit ke 3 ya dia mulai ada penurunan tapi dia masih tetap hijau. Nah, dengan tanda seperti ini stabil teman-teman ya untuk di bagian CPU-nya gitu, nggak sampai ada yang kuning ataupun merah. Nah, di sini kita coba lihat untuk skornya. Untuk maksimum dia mendapatkan 151 ya. Kemudian di situ ya untuk rata-rata tuh teman-teman ya, untuk rata-rata di sekitar 142 dan minimumnya di sini di 125 dan dilihat dari grafisnya ini cukup stabil teman-teman. Dan ini kalau menurut saya bagi teman-teman di sini yang mau coba update ya worth it lah kalau menurut saya teman-teman ya, bisa diupdate. Di samping untuk patch keamanan juga sudah yang terbaru seperti itu teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya mungkin di sini saya akan coba tes gaming ya. Cuma di sini saya akan coba perlihatkan dulu aplikasi security yang saya pakai di Poco X3 NFC kali ini teman-teman. Oke.
Oke, selanjutnya teman-teman di sini saya akan coba perlihatkan aplikasi security yang saat ini saya pakai di Poco X3 NFC ya. Nah, di sini saya menggunakan versi security 6.0.2 ya. Ini ekstrakan yang Redmi Note 10 Pro teman-teman. Saya coba di Poco X3 NFC karena sudah support juga bahasa Indonesia teman-teman, seperti itu ya. Oke. Nah, kita coba lihat di sini di bagian kotak alat video juga dia nggak support untuk sidebar ataupun smart toolbox ya. Nah, di sini kita coba masuk saja langsung ke bagian game turbo. Nah, di game turbo juga di sini untuk GPU settingnya aman tentunya teman-teman ya, ada dan bisa kita edit ataupun setting di custom dan sudah support sampai di 120 fps untuk laju bingkainya teman-teman ya. Nah, saya menggunakan settingannya seperti ini ya. Ini di semua game. Nanti saya akan coba 3 game ini teman-teman ya. Genshin Impact, PUBG Mobile dan juga PUBG New State. Seperti itu teman-teman ya. Nah, oke, di sini tidak berlama-lama langsung saja kita coba game Genshin Impact teman-teman ya. Di sini saya akan aktifkan dulu untuk power monitornya ya. Nanti langsung saya masuk di game. Nah, ini dia teman-teman, saya sudah masuk di game Genshin Impact dan kita coba lihat masuk dulu ke sini ya, ke setting. Nah, di sini dia dapat tadi sampai di 60 fps ya masuk setting. Karena kenapa saya coba seperti ini, ada beberapa aplikasi security ataupun versi MIUI sebelumnya itu ketika masuk ke setting pun di sini nggak sampai tembus di 60 fps. Dia hanya sampai di 50 bahkan sampai di 48 fps teman-teman. Seperti itu ya. Nah, di sini kita akan coba lihat gameplaynya di sini ya, ataupun kita akan coba battle cari musuh di sini teman-teman. Ya, kalau menurut saya sih ini cukup stabil lah ya. Dan cuman memang untuk bermain game Genshin Impact ini perlu fan cooler ya, itu wajib. Nanti kita coba lihat di sini saya hanya main beberapa menit saja udah kedeteksi panas teman-teman, udah kerasa hangat gitu kan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saya coba lawan monster seperti ini ya, dan bagus teman-teman, nggak ada frame ya, meskipun ada sedikit-sedikit frame lah ya, seperti itu. Nah, ini kalau menurut saya udah cukup lah. Dilihat dari tadi CPU throttlingnya pun cukup stabil ya teman-teman dibanding Poco X3 Pro ya. Poco X3 Pro meskipun Snapdragon 860 tapi dia tuh nggak stabil, sensitif banget ke panas. Nah, kita coba lihat di sini suhunya berapa ya teman-teman untuk si Genshin Impact ini di Poco X3 NFC. Kita coba lihat baru beberapa menit saja ini udah berapa derajat nih. Nah, udah 40,8 ya, mau 41 derajat. Itu cuma bermain beberapa menit teman-teman. Jadi tetap disarankan untuk game Genshin Impact ini harus menggunakan fan cooler. Bebas mau fan cooler apa. Di sini saya pakai Memo DL05 teman-teman ya, seperti itu. Ya, itu saja mungkin teman-teman ya di sini untuk Genshin Impact, dan sekarang kita next ke game selanjutnya. Oke, di sini kita sudah masuk di game PUBG Mobile teman-teman ya. Nah, di sini kita coba lihat nih ya FPS-nya dapat berapa nih. Ini kalau dilihat sekilas ini cukup stabil teman-teman ya, dan lancar. Tapi memang sih sebagian orang kalau yang sudah biasa di 60 fps atau di setelan smooth extreme ya pasti main dengan FPS seperti ini bakal kerasa lambat banget teman-teman ya. Oke. Nah, di sini kita coba lihat ya untuk settingan grafis. Di sini saya menggunakan balance dan juga ultra ya. Karena maksimalnya settingannya di sini balance ultra. Tapi kalau saya pribadi sih untuk seru-seruan aja cukup lah ya. Untuk di Poco X3 NFC ini teman-teman memainkan PUBG Mobile dengan settingan seperti ini. Kalau kompetitif ya nggak recommended teman-teman, seperti itu ya. Poco X3 Pro juga kalau kompetitif sepertinya nggak recommended ya, seperti itu. Nah, di sini teman-teman kita coba lihat dengan menggunakan settingan SDU High ya untuk grafisnya. Nah, dapat FPS-nya dia hanya 28 sampai 30 fps. Waduh, ini grafis sih oke lah ya, bagus. Cuman ya itu teman-teman ya, gameplaynya ini aduh nggak nyaman banget lah, seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya cukup di balance ultra saja teman-teman untuk settingan gamenya. Oke. Nah,
Kemudian teman-teman, untuk game ini PUBG Mobile di Poco SC NFC ini enggak terlalu membebani CPU ya ataupun GPU. Dia stabil dan enggak cepet panas seperti itu, kecuali tadi Genshin Impact. Wah, kalau Genshin Impact di setiap HP pun pasti panas ya, perlu fan cooler. Jadi seperti itu teman-teman ya, ini untuk tes PUBG di MIUI terbarunya Poco X3 NFC Indonesia. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba tes di PUBG New State. Nah, kita sudah masuk di PUBG New State teman-teman ya. Di sini kita mendapatkan FPS di 40-an tuh teman-teman ya. Nah, kita coba di sini menggunakan settingan ringan dan maksimum untuk FPS ya, dan di sini mendapatkan di 58 sampai 59 FPS. Enggak pernah mentok di 60 FPS untuk Poco X3 NFC di PUBG New State ini teman-teman ya. Nah, ini kita coba lihat di sini ya, ketika mainkan giroskop juga lancar banget di sini, nggak ada masalah teman-teman, seperti itu ya. Nah, seperti ini ya, ini lancar, dan sayang sekali di sini saya baru turun udah mati teman-teman ya. Nah, di sini kita perlihatkan saja teman saya yang lagi bermain nih ya, sama saja seperti ini, dan dia kedeteksinya di 50-an FPS teman-teman ya. Seperti itu. 50 ya, 58, 59 FPS seperti itu. Dan bagaimana kalau misalkan kita coba ubah untuk grafisnya, di sini kita ubah menjadi Ultra ya, Ultra, dan FPS-nya di situ sangat tinggi. Kita coba lihat teman-teman. Di sini grafisnya luar biasa bagus banget dengan settingan Ultra untuk grafis. Di sini masih mendapatkan 40 FPS ya. Ini berbeda seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya antara PUBG New State dan juga PUBG Mobile. Nah, jadi teman-teman pilih yang mana nih, lebih seru main yang mana nih? Kalau saya pribadi, saya memang lebih seru bermain di PUBG New State teman-teman. Seperti itu ya. Jadi ini teman-teman ya, untuk tes gaming dari ketiga game ini mungkin sudah mewakili ya untuk Poco X3 NFC di MIUI terbarunya. Oke, selanjutnya mungkin teman-teman di sini saya akan coba perlihatkan sedikit ya untuk tes kamera. Yang sebelumnya memang di MIUI 12.5.3 itu di bagian pada saat kita menggunakan mode film atau mode bingkai itu terjadi lag atau nyendet-nyendet ya. Dan di sini juga saya akan coba tes saja di bagian record video di 60 fps, apakah autofokusnya udah cepat responsif atau masih sama seperti versi sebelumnya. Nah, seperti itu saya teman-teman. Untuk di foto-foto kemudian fitur-fitur itu masih sama seperti di versi sebelumnya ya. Di sini saya akan coba lihat untuk di bagian tadi, di bagian itu teman-teman ya, di bagian record video di mode film dan juga di 60 fps. Oke, yuk kita simak teman-teman. Ya oke teman-teman, di sini saya sudah coba record dengan menggunakan resolusi 1080p 60 fps. Di sini kita coba lihat untuk autofokusnya teman-teman ya. Nah, kita coba lihat di sini di pohon. Oke, kita coba lihat. Oke, dia masih kesulitan untuk ambil fokus ya. Nah, dia masih kesulitan untuk ambil fokus teman-teman. Nah, ini dia ya. Jadinya seperti ini. Tuh. Oke, jadi seperti ini teman-teman ya. Autofokusnya masih belum bisa cepat ya. Seperti di video kemarin saya coba tes di Redmi Note 10 Pro, itu untuk autofokusnya bisa keren meskipun di resolusi 1080p 60 fps teman-teman ya. Oke, di sini saya coba mode bingkai film teman-teman. Cuman hasilnya di sini masih ya seperti itu ya, masih ada nyendet-nyendet, enggak mulus teman-teman ya. Ini saya record di 1080p 30 fps dan menggunakan manual fokus. Jadi di sini saya menggunakan mode Pro ya untuk record video ini teman-teman. Tapi hasilnya seperti ini ya, nggak mulus nih. Ini nggak tahu kenapa, nggak tahu penyimpanan saya di HP-nya penuh atau memang karena MIUI-nya nih teman-teman. Semoga ini bisa diperbaiki ya kalau memang ini dari MIUI-nya. Oke, selanjutnya di sini saya mau perlihatkan terkait penggunaan baterai ya. Kita langsung saja di sini masuk ke bagian baterai dan performa. Nah, di sini HP-nya sudah aktif selama 12 jam 9 menit teman-teman. Nah, di sini kita coba lihat ya, ini beberapa aplikasi seperti Genshin Impact, kemudian juga game-game yang lainnya yang saya sudah uji tes.
Ya, seperti ini. Meskipun di sini SOT-nya cuma 2 jam lebih, ini tersisa sekitar 40%-an ya teman-teman, seperti itu ya. Mungkin kalau dipaksakan lagi ini bisa nyampe ke SOT 6 jaman lah ya, 6 jam. Ingat, 6 jam ini sudah terpakai atau sudah aktif HP ini selama 12 jam. Nah, kalau misalkan dari 100% langsung kita coba pakai aktif ya untuk layar, ini masih bisa tembus sampai di 7-8 jam teman-teman ya, dengan refresh rate di 120. Seperti itu. Kalau menurut saya sih udah cukup lah ya, masih worth it. Soalnya ini HP udah setahunan lebih teman-teman. Jadi kalau menurut saya dengan kualitas baterai seperti ini masih sangat worth it banget, bagus ya untuk HP-nya. Karena di sini saya pakainya main aman lah teman-teman ya, seperti itu. Oke, itu saja mungkin ya teman-teman untuk review kali ini MIUI terbaru 12.5.4 di Poco X3 NFC Indonesia. Oke, itu saja mungkin di video kali ini. Semoga ada informasi yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya.